Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monik Fatimah Zahro, NPM 19751045 dari Agribisnis 3B. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi tugas terstruktur bisnis perikanan tentang rencana pembesaran usaha budidaya perikanan secara rutin pada komoditas ikan nila. Yang pertama, ikan nila atau Oreochromis niloticus. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969. Hingga sekarang, ikan nila menjadi ikan peliharaan populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia. Ikan nila memiliki nilai gizi yang tinggi sebagai sumber protein bagi manusia. Nilai gizi yang kurang baik adalah adanya kandungan asam lemak omega 6 yang tinggi dan omega 3 yang rendah. Hal ini kurang baik apabila ikan nila dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah. Ada beberapa jenis ikan nila yang direkomendasikan untuk budidaya antara lain ikan nila merah, ikan nila citralada, ikan nila srikandi, ikan nila gesit, dan ikan nila nirwana 3. Cara budidaya ikan nila. Yang pertama, persiapan kolam ikan nila. Dalam mempersiapkan kolam tanah yang baik, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, persiapan dasar kolam ikan nila. Pada persiapan dasar kolam ikan nila, tahap awal yaitu mengeringkan dasar kolam ikan nila. Dalam proses pengeringan kolam ikan ini biasanya berlangsung selama 3-7 hari tergantung dari cuaca. Yang kedua, pembajakan kolam tanah. Pembajakan tanah ini bertujuan untuk mengangkat sisa lumpur pada kolam. Setelah dasar tanah pada kolam telah kering, maka tanah dapat dibajak dengan kedalaman sekitar 10 cm. Pembajakan ini bertujuan untuk mengangkat sisa lumpur yang biasanya bau busuk berasal dari sisa pakan yang tidak habis dan mengendap pada dasar kolam. Yang ketiga, mengembalikan pH. Proses pengembalian pH ini menggunakan kapur atau dolomit untuk kolam. Selanjutnya yaitu pemupukan kolam ikan nila. Pemupukan ikan nila ini digunakannya pupuk kandang untuk mengembalikan kesuburan tanah, serta menambahkan GDM Black Boss. GDM Black Boss ini dapat menumbuhkan plankton, sedangkan plankton dapat berfungsi sebagai pakan alami ikan nila. Yang terakhir, pemberian air pada kolam ikan nila. Langkah selanjutnya dalam pembuatan kolam ikan nila yaitu dengan memberi air pada kolam. Pemberian air pada kolam ini mencapai ketinggian 10-20 cm. Setelah itu, masukkan GDM Black Boss sebanyak 5 kg per hektar dan diamkan selama 5-7 hari sampai ada perubahan warna air menjadi hijau. Selanjutnya, memilih benih ikan nila. Agar dapat menghasilkan hasil maksimal, bisa menggunakan benih ikan nila berkelamin jantan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ikan nila jantan 40% lebih cepat dari ikan nila betina. Pada umumnya, per meter persegi kolam itu berisi 15-20 ekor nila dengan asumsi per ekornya sebesar 10-20 gram dan akan dipanen dengan berat per ekor 300-500 gram. Selanjutnya, pengolahan air. Bisa menggunakan suplemen organik cair spesies ikan GDM yang berfungsi untuk menjaga kualitas air. Pembelian pakan ikan nila. Ikan nila hanya membutuhkan pakan sebanyak 3% dari berat tubuhnya setiap hari. Pengendalian hama dan penyakit pada ikan nila. Pemicu terjadinya serangan penyakit pada ikan nila yaitu karena ketidakseimbangan antara ikan nila dengan agen penyakit serta lingkungan. Hal ini dapat diantisipasi dengan diberikannya antibiotik oxytetracycline dengan dosis 50 mg per kilogram pakan ikan nila. Panen ikan nila. Bobot ikan nila yang layak dipanen yaitu 300-500 gram per ekor. Ikan nila yang mencapai bobot 300-500 gram ini biasanya membutuhkan waktu pemeliharaan 4-6 bulan. Sistem pemanen ikan ini harus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, pasca panen ikan nila.
Pasca panen ikan nila harus dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran dan berat. Hal ini tergantung permintaan dari konsumen. Air yang digunakan untuk pasca panen ikan nila. Pasca panen ikan nila harus dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran dan berat. Hal ini tergantung pada permintaan dari konsumen. Air yang digunakan harus dalam kondisi yang bersih dan jernih. Jika memang kondisi jarak pengiriman sangat jauh dan membutuhkan waktu yang lama, bisa melakukan frozen atau dibekukan. Misalnya ada permintaan untuk ikan nila 2 ton tiap 2 minggu sekali. Asumsi penghitungannya, dosis pengapuran sebanyak 250 gram per hektar dijadikan kilogram per meter persegi menjadi 0,025. Dosis pupuk kandang 0,18 kg per meter persegi, GDM Black Boss sebanyak 0,0005 kg per meter persegi, ikan nila dalam kolam 20 ekor per meter persegi, berat awal ikan nila yaitu 20 gram, berat akhir ikan nila yaitu 500 gram, pakan yang dibutuhkan 3% dari berat tubuhnya. Pemberian pakan sebanyak 2 kali yaitu pada pagi hari dan sore hari. Waktu pemeliharaan sebanyak 5 bulan. Waktu pemeliharaan selama 5 bulan. Antibiotik oksitetraklin dengan dosis 50 mg per kilogram pakan ikan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan. Rata-rata seekor ikan nila 0,5 kg, maka 2 ton terdiri dari 4.000 ekor, dapat dipanen pada umur 5 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. A. Kebutuhan kolam. Jika pada tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 20 ekor ikan nila, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran adalah kolam yang dibutuhkan 4.000 meter persegi dibagi 20 ekor, sama dengan 200 meter persegi. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 30% luas kolam, sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. Maka, luas kolam keseluruhan sama dengan 200 ditambah dalam kurung 30% dikali 200 sama dengan 260 meter persegi. Peta kolam. Karena umur panen 5 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 11 petak. Petaknya ini umur panen sebanyak 5 bulan dikali 4 minggu dalam 1 bulan dibagi 2 minggu dari permintaan 2 minggu sekali ditambah 1. Maka 20 per 2 minggu ditambah 1 sama dengan 11 petak. Berarti membutuhkan lahan 11 peta dikali 260 meter persegi sama dengan 2.860 meter persegi. Karena 11 peta, pertama ini tebar, 2 minggu kemudian yang kolam kedua tebar. Begitupun selanjutnya. Dan C. Kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 4.000 ekor. Oleh karena itu, diperlukan benih sebanyak 4.000 ekor ditambah cadangan sebanyak 20% dari jumlah bibit atau benih. Jadi jumlah benih keseluruhan 4.000 ditambah 20% dikali 4.000 sama dengan 4.800 ekor per 2 minggu. Atau untuk 11 peta, 4.800 ekor dikali 11, maka 52.800 ekor. Untuk kebutuhan pupuk kandang 0,18 kg per meter persegi atau 0,18 kg dikali 260 meter persegi
menjadi 46,8 kg per kolam. Pengapuran 0,025 kg per meter persegi atau 0,025 kg dikali 260 meter persegi menjadi 6,5 gram per kolam. GDM Black Boss 0,0005 kg per meter persegi atau 0,0005 kg dikali 260 meter persegi menjadi 0,13 kg per kolam. Antibiotik tetracycline sama dengan 50 mg per kilogram pakan ikan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan 3% dari berat ikan. Oleh karena itu, kebutuhan pakan ikan jika ingin ikan dengan berat 20 gram, maka berat ikan per kolam 20 gram dikali 4.800 ekor sama dengan 96.000 gram atau 96 kg. Jumlah pakannya 3% dikali 96 kg menjadi 2,88 kg per kolam per hari. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Ini tadi perhitungan pada awal ikan dimasukkan. Ini bentuk pelet ikan. Ini dalam bentuk sumber dari https goodmorganic.com atau budidaya ikan nila. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.